Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdiana Dwi Lestari dari program studi PGSD Unisnu Jepara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Pemanfaatan Media Pembelajaran Augmented Reality terhadap hasil belajar IPA materi Sistem Tata Surya siswa kelas 5 MI Anatul Tholibin. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pembelajaran IPA SD pada materi Sistem Tata Surya di MI Anatul Tholibin masih mengalami kendala sehingga hasil belajar yang didapatkan belum maksimal. Salah satu penyebabnya adalah pembelajaran yang dilakukan hanya dengan cara guru berceramah saja. Tentunya dibutuhkan suatu pengamatan terhadap objek-objek yang ada pada tata surya seperti gerak orbit, matahari, bumi, dan planet-planet penyusun galaksi, agar siswa lebih mudah memahami apa sebenarnya tata surya itu. Namun karena objek pengamatan dari tata surya terlampau besar dan luas, maka dibutuhkan alat peraga sebagai sebuah media di dalam pembelajaran. Untuk itu, peneliti berencana melakukan penelitian mengenai penggunaan media augmented reality dalam pembelajaran IPA untuk menunjang keberhasilan belajar siswa. Rumusan masalah pada penelitian ini ialah apakah pemanfaatan media pembelajaran augmented reality berpengaruh terhadap hasil belajar IPA materi Sistem Tata Surya siswa kelas 5 MI Anatul Tholibin Melongo. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan media pembelajaran augmented reality terhadap hasil belajar IPA materi Sistem Tata Surya siswa kelas 5 MI Anatul Tholibin. Beberapa penelitian yang sesuai dengan judul yang akan saya lakukan sudah pernah dilakukan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim tahun 2016, yaitu oleh Nur Jazilah dengan judul Aplikasi Pembelajaran Berbasis Augmented Reality pada Buku Panduan Wudhu untuk Anak. Dari hasil pengujian, 100% siswa merasa senang dan bersemangat belajar berwudhu dengan menggunakan media pembelajaran aplikasi Augmented Reality wudhu ini. Peningkatan nilai pemahaman wudhu pada siswa terlihat. Kemudian penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Sarwanto, Tri Yuliono, dan Peduk Rintayati dengan judul Keefektifan Media Pembelajaran Augmented Reality terhadap Penguasaan Konsep Sistem Pencernaan Manusia. Berdasarkan penelitian itu diketahui bahwa hasil pretest adalah 50,16 dengan standar deviasi 9 dan hasil posttest 77 dengan standar deviasi 10,6. Taraf signifikasi menunjukkan 0,00. Bisa diambil keputusan menolak H0 karena level signifikasi kurang dari alfa. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari perhitungan dengan menggunakan uji T yang memperoleh hasil T hitung sama dengan 24 lebih besar dari T tabel 1,977. Dapat disimpulkan bahwa terdapat keefektifan media augmented reality terhadap penguasaan konsep sistem pencernaan pada tubuh manusia siswa kelas 5 sekolah dasar di Kabupaten Sragen. Nah, selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Bisa kita lihat di bagian yang saya tayangkan. Nah, di situ kita bisa melihat kerangka berpikir dari penelitian ini. Yang pertama yaitu dari pembelajaran IPA pada materi Sistem Tata Surya. Nah, kemudian materi itu dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran augmented reality. Nah, tetapi ketika sebelum melaksanakan treatment, kita melakukan pembelajarannya tanpa menggunakan media itu. Dan setelah itu baru melaksanakan pembelajaran menggunakan media tersebut dan dilakukan post test.
Nah, setelah kita mendapatkan hasil pretest dan posttestnya, lalu kita analisis datanya, kemudian kita menemukan temuan, dan selanjutnya hasil belajar siswa dapat kita lihat. Penelitian ini dilaksanakan di MI Anatutolibin, Kecamatan Melongo, Kabupaten Jepara. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan mulai pada bulan Agustus 2021. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa MI Anatutolibin tahun ajaran 2021-2022. Nah, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah klaster random siswa kelas 5 di MI Anatutolibin Melongo yang terdiri dari 2 kelas, kemudian diundi. Nah, sehingga diperoleh hasil kelas 5A menjadi kelas eksperimen. Jadi sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas 5A MI Anatutolibin dengan jumlah sampel yang ada yaitu 32 orang siswa. Variabel penelitian. Nah, variabel bebas atau disebut variabel X yaitu variabel yang dapat mempengaruhi atau dapat menjadi sebab perubahan pada variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini adalah pemanfaatan media pembelajaran augmented reality. Nah, untuk variabel terikatnya atau variabel Y yaitu hasil belajar siswa. Kemudian teknik pengumpulan data penelitian menggunakan non-tes dan tes. Nah, yang tes itu menggunakan instrumen tes tertulis berupa pilihan ganda, dan yang non-tes menggunakan observasi, dokumentasi, wawancara, dan angket. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen jenis kuasi eksperimental yang bertujuan untuk menguji pengaruh media pembelajaran augmented reality terhadap hasil belajar IPA materi sistem tata surya kelas 5 MI Anatutolibin Melongo. Subjek penelitian ini dikelompokkan dalam satu kelas eksperimen. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain satu kelompok pretest posttest atau one group pretest posttest. Dalam desain ini, sebelum perlakuan diberi terlebih dahulu sampel, diberi pretest, dan di akhir pembelajaran sampel diberi posttest. Pada awal kegiatan pembelajaran, siswa akan diberi tes untuk mengetahui kemampuan awal siswa terhadap materi IPA tentang sistem tata surya sebelum diberikan treatment. Kemudian siswa diberikan treatment berupa pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran augmented reality. Setelah diberikan treatment, di akhir pembelajaran siswa diberikan tes posttest untuk mengetahui kemampuan akhir siswa terhadap materi sistem tata surya. Peneliti menggunakan validitas isi dan konstruk. Nah, uji validitas ini memakai alat bantu Excel dengan metode korelasi Pearson, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir soal dengan skor total item soal. Soal yang dimasukkan dalam uji reliabilitas termasuk soal yang valid. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dengan menggunakan metode Chromebug Alpha berbantuan aplikasi Microsoft Excel. Selanjutnya, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 2 macam analisis, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Untuk keperluan analisis deskriptif digunakan distribusi frekuensi yang digunakan untuk mengkategorisasikan hasil belajar IPA. Nah, kalau untuk statistik inferensial dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ada uji normalitas. Nah, untuk melakukan uji normalitas digunakan rumus Lilliefors yang dianalisis menggunakan software SPSS 21. Langkah yang kedua yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas ini menggunakan uji Leuven pada program SPSS 21 for Windows. Kemudian langkah yang ketiga ada uji hipotesis. Analisis data sampel penelitian ini termasuk dalam uji hipotesis t-test.
Syarat uji t-test adalah jenis datanya berupa data interval, berdistribusi normal, dan saling berkaitan. Artinya, hasil penelitian diambil dari subjek atau sampel yang sama, hasil sebelum dan sesudah perlakuan. Untuk mengetahui apakah hasil pretest dan post-test mengalami peningkatan yang signifikan atau tidak dengan rumus t-test. Langkah yang terakhir yaitu ada uji gain. Analisis and gain dilakukan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa. Uji and gain dilakukan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar ranah kognitif yang dilihat dari perbedaan hasil tes awal dan tes akhir. Sekian proposal penelitian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.